Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Nur Azizah dari kelas Analisis Multivariate nomor urut 26. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manufa atau multivariate analysis of variance. Manufa merupakan perluasan dari ANOVA atau bentuk multivariate dari ANOVA, di mana ANOVA hanya menggunakan satu variabel dependen, sedangkan MANOVA menggunakan lebih dari satu variabel dependen. Menurut Santoso, MANOVA merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi hubungan di antara beberapa variabel independen yang berjenis kategorikal atau skalanya nominal ordinal dengan beberapa variabel dependen yang berjenis numerikal atau skalanya interval rasio. MANOVA juga merupakan metode statistik yang digunakan untuk membandingkan pengaruh beberapa perlakuan terhadap beberapa variabel dependen secara serentak. Adapun asumsi dari MANOVA sendiri, yang pertama, data berdistribusi normal multivariat. Dalam ini adalah variabel dependen. Uji normalitas dapat dilakukan dengan Kiki plot, yaitu melihat dari sebaran titiknya apa berada di sekitar garis lurus atau tidak. Kemudian menggunakan uji Shapiro-Wilk test, di mana ketika nilai p-value lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal multivariat. Asumsi kedua adalah kesamaan ragam dari matris ragam peragam, diuji dengan menggunakan uji Poisson test, di mana ketika nilai p-value lebih dari 0,05, maka ragam dari matris ragam peragam dikatakan homogen. Asumsi ketiga adalah terdapat hubungan linear antar variabel dependen, diuji dengan korelasi Pearson, di mana ketika nilai p-value kurang dari 0,05, maka dinyatakan terdapat hubungan linear antar variabel dependen. Adapun nilai korelasi berada di antara rentang min 1 sampai 1. Jenis manufa. Yang pertama adalah manufa klasifikasi satu arah. Dikatakan satu arah karena dia hanya melihat satu faktor. Untuk modelnya adalah SIC sama dengan mu plus tau C plus epsilon IC dengan I 1 sampai N dan C 1 sampai K. Untuk hipotesis pengujiannya, H0 menyatakan mu1 sama dengan mu2 sampai dengan mu K, yang artinya tidak ada pengaruh yang signifikan. Sedangkan H1 menyatakan mu I tidak sama dengan mu C atau minimal ada satu pasang yang berbeda. Jenis yang kedua adalah manufa klasifikasi dua arah. Dikatakan dua arah karena dia memperhatikan lebih dari satu faktor. Untuk modelnya, YIJK sama dengan mu plus tau I plus beta C plus gamma IC plus epsilon IJK dengan I 1 sampai A, J 1 sampai B, dan K 1 sampai N. Untuk hipotesis pengujiannya, karena dia melihat lebih dari satu faktor, maka di sini ada dua faktor, yaitu faktor pelakuan dan kelompok yang diuji. Untuk statistik ujinya, yang pertama bisa menggunakan uji Wilks, uji terpilih, uji Lowry-Hotelling, dan uji akar maksimum Roy. Di mana dari keempat uji ini, menurut Olsen dan Stevens, uji terpilih ini diklaim sebagai statistik uji yang paling kuat dalam mengatasi pelanggaran asumsi. Kemudian untuk keputusan pengujiannya, ketika p-value besar dari 0,05, maka terima H0. Dan sebaliknya, ketika kurang dari 0,05, maka tolak H0. Untuk contoh studi kasus manufa satu arah, di mana suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang nyata antara perlakuan kontrol, kloroquine, dan NaC1/4 terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh secara bersama-sama. Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Dikatakan satu arah karena dia hanya memperhatikan satu faktor, yaitu faktor perlakuan. Kemudian untuk contoh studi kasus manufa dua arah, di mana suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh yang nyata antara 5 perlakuan terhadap Y1 yaitu ketebalan endometrium, Y2 berat uterus, dan Y3 persentase kelenjar estrogen tikus yang dikenakan pada 5 kelompok. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Dia dikatakan sebagai manufa dua arah karena ada dua faktor yang diperhatikan, yaitu faktor kelompok dan perlakuan. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan uji manufa satu arah menggunakan software R. Pertama-tama, kita akan menginput data dari Excel dengan menggunakan sintaks sebagai berikut. Baris kedua ini menyatakan library read Excel, atau kita memanggil library read Excel. Kemudian baris ketiga ini, data underscore soal 3 itu adalah nama dari data yang kita gunakan. Kemudian di baris keempat ini adalah head. Head ini adalah sintaks untuk memerintahkan menampilkan data yang kita input dari Excel. Kita coba run.
Kita tunggu sampai semuanya ke running. Nah, setelah di running, didapatkan tampilan data yang sudah kita input dari Excel sebagai berikut, seperti ini. Selanjutnya, setelah kita menginput data dari Excel, kita akan menguji asumsinya terlebih dahulu untuk mengetahui apakah dia memenuhi asumsi MANOVA atau tidak. Untuk asumsi kenormalan, kita menggunakan library MV Norm Test. Dengan uji yang digunakan adalah Shapiro-Wilk Test. Kita coba run. Nah, dari uji Shapiro-Wilk Test diperoleh p-value-nya, nilainya adalah 6,275 kalikan 10 pangkat min 6, yang mengindikasikan bahwa nilai p-value ini kurang dari alfa, sehingga keputusannya adalah tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal multivariat. Selanjutnya, uji asumsi yang kedua adalah homogenitas. Untuk homogenitas, kita bisa menggunakan library MV-Test, dengan uji yang digunakan adalah uji PXM. Kita coba run. Nah, dari uji homogenitas ini didapatkan nilai p-value sebesar 2,64 sekian kalikan 10 pangkat min 10. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai p-value kurang dari alfa atau kesimpulannya adalah tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak bersifat homogenisitas atau dengan kata lain terdapat perbedaan matris seragam peragam. Dengan hal ini kita dapat tahu bahwa data tersebut itu tidak memenuhi asumsi. Ketika terjadi hal seperti ini, maka kita bisa menggunakan solusi dengan menghilangkan outlier atau dengan transformasi data, atau bisa menggunakan metode bootstrap. Metode bootstrap itu adalah metode resampling atau pengambilan sampel kembali, di mana nanti sampel asli atau original itu akan diberlakukan sebagai populasi. Tapi karena di sini kita tidak fokus pada penanganan asumsi, maka kita akan lanjut untuk penerapan uji MANOVA dengan menggunakan R. Maka selanjutnya adalah menghilangkan kolom ulangan. Nah, untuk menghilangkan kolom ulangan ini, sintaks yang dibutuhkan yang pertama ada data. Data di sini itu digunakan untuk menamai data setelah kolom ulangan itu dihapus. Kemudian data ini merupakan sintaks untuk menampilkan data tanpa kolom ulangan yang sudah dibentuk. Kita coba run. Nah, setelah di running didapatkan bahwa kolom ulangannya sudah kehapus. Yang sebelumnya ada kolom ulangan, sekarang tinggal ada kolom dependen sama kolom perlakuan. Setelah itu kita baru bisa melakukan uji MANOVA. Untuk uji MANOVA kita menggunakan sintaks MANOVA. Di sini ada data Y1, maksudnya ini adalah untuk responden Y1, responden Y2, dan responden untuk Y3. Sebanyak variabel dependen yang kita gunakan. Dengan data perlakuan, ini adalah faktor yang akan dilihat pengaruhnya. Kemudian nanti akan ditampilkan uji. Kita coba run. Nah, setelah ini kita akan melakukan pengujian MANOVA dengan beberapa saksi uji yang sudah dijelaskan, atau uji Pillay, Wills, Hotelling, dan Roy. Dengan sintaks yang digunakan adalah summary MANOVA karena kita menggunakan uji MANOVA. Coba run. Nah, setelah kita running, kita uji Pillay, keputusannya adalah terima H0. Untuk uji Wills, keputusannya adalah tolak H0. Untuk uji Hotelling Lawley, keputusannya adalah tolak H0 juga. Dan uji Roy, keputusannya adalah tolak H0. Karena keputusan tolak H0 lebih dominan daripada terima H0, maka hasil uji tersebut disimpulkan adalah tolak H0.
Sehingga dapat persen terdapat perbedaan pengaruh yang nyata atau signifikan antara perlakuan kontrol kloroquine dan NaC1/4 terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh secara bersama-sama. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.